Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa, kaum muslimin, muslimat, para muhsinin dermawan jamaah TV dakwah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan izin Allah, dengan keberkahan dan rahmat Allah, sehingga kita kembali dapat melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan kegiatan yang kita terus lakukan di setiap hari mendatangkan keberkahan dan rahmat serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan keberkahan, rahmat dan keridhaan Allah membuat kita semakin mengedepankan pemikiran kita terkait berfastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan amal kebajikan untuk menempuh kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita manusia mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang barang siapa mengikuti sepak terjang daripada contoh-contoh yang telah diwariskan oleh manusia mulia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dia akan mendapatkan kebahagiaan yang memang secara fitrah dia cita-citakan, yaitu kembali ke akhirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa kaum muslimin muslimat, para muhsinin dermawan jemaah TV dakwah Al-Seru yang sama berbahagia, di kesempatan yang sangat berbahagia ini alhamdulillah sekali lagi alhamdulillah, dengan izin Allah, kita akan membahas materi seputar hukum bunuh diri. Kalau kita berbicara terkait dengan masalah ini, maka banyak kita dapati handai tolan, saudara, sahabat, bahkan teman kita, ya orang tua kita sendiri pun ada yang mengalami proses seperti materi yang akan kita angkat. Ya, mungkin dikarenakan begitu banyak masalah sehingga solusi terakhir untuk menyelesaikan masalah yang menurut mereka baik barangkali, sehingga bisa terselesaikan masalah itu, akhirnya bunuh diri. Ya, seorang pemuda dan pemudi ketika sudah berjanji kemudian ingin hidup sampai Allah yang memisahkan diri mereka, namun karena satu dan lain hal menyebabkan keduanya tidak bersama, akhirnya salah satu di antara keduanya bunuh diri, bahkan bisa dua-dua bunuh diri. Dan pelaku bunuh diri yang kita lihat dan kita pahami secara bersama itu rata-rata paling yang kita temui adalah gantung diri, kemudian minum obat-obat yang sifatnya meracuni tubuhnya, sehingga terjadilah proses yang namanya bunuh diri. Nah, sekarang bagaimanakah hukum bagi mereka di hadapan Allah ketika mereka menghadap Allah dengan posisi mereka membunuh dirinya? Kita lihat hal ini dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita terkait hukum bunuh diri bagi seseorang yang melakukan bunuh diri pada dirinya. Dalam Sahih Al-Bukhari 1276 dijelaskan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, alladzi yakhnuqu nafsahu yakhnuquha finnar, barang siapa yang di dunia dia mencekek dirinya sampai dia mati, maka nanti di akhirat dia akan dilemparkan ke dalam neraka
lalu proses yang dia lakukan di dunia itu akan dia ulang-ulang. Artinya, orang yang bunuh diri dengan melakukan pencekekan pada dirinya, itu nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Tidak hanya sekedar dimasukkan ke dalam neraka, pemirsa jamaah TV dakwah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, namun proses yang dia lakukan sehingga dia mati bunuh diri itu akan dia lakukan di neraka. Artinya, dia akan mencekek dirinya terus di dalam neraka sampai selama-lamanya. Kemudian walladzi yatu'unuha finnar, barang siapa yang menikam dirinya ya, dalam proses percobaan pembunuhan diri pada dirinya, kejadian itu menyebabkan dia mati, maka nanti di akhirat ketika dia menghadap Allah, dilemparkan Allah ke dalam neraka, kemudian diproses siksaan oleh Allah kepada dirinya dengan cara sebagaimana dia lakukan ketika dia hidup di dunia, yaitu dengan menikam dirinya sampai mati, kemudian hidup kembali, ditikam lagi sampai mati, kemudian hidup kembali, ditikam lagi sampai mati, terus menerus melakukan hal yang demikian. Maka saudaraku jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat kondisi yang demikian ini, sehingga dalam syariat ajaran agama kita itu menghukum orang yang melakukan bunuh diri itu dengan hukuman diharamkan ya. Jadi kalau sudah haram jangan kita lakukan, sebab kalau kita lakukan kita akan mendapatkan dosa. Karena orang-orang yang demikian, mohon maaf ya, secara hukum syariat mereka akan dilemparkan ke dalam neraka, kemudian akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang begitu hebat kepada diri mereka. Ditambah lagi dengan bagaimana cara mereka membunuh diri mereka, itu akan diulang-ulang di dalam neraka. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa sesungguhnya dalam menyelesaikan problem kehidupan kita, ya, kita tidak pernah pungkiri bahwa kita semua pasti mengalami cobaan. Kita semua pasti mengalami ujian. Kita semua pasti punya masalah. Namun jangan sampai gara-gara permasalahan, cobaan, ujian yang kita hadapi lantas membuat kita pendek pikiran sehingga bunuh diri jalan satu-satunya terbaik yang harus kita lakukan. Ini pemikiran yang sangat salah besar, sebab itu sesungguhnya tidak menyelesaikan permasalahan, malah nanti kelak di akhirat kita akan disiksa secara bertubi-tubi, secara berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala terkait kesalahan yang kita lakukan, yaitu dengan cara membunuh diri kita. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita mengambil ibrah dari pelajaran yang kita dapati pada Sahih Al-Bukhari di 1276 ini, agar bisa memberikan sebuah pemikiran yang baik pada diri kita, ibrah atau pelajaran pada diri kita bahwa sesungguhnya bunuh diri dalam ajaran syariat agama kita itu hukumnya diharamkan. Oleh karena itu, jangan sampai kita melakukan hal yang demikian, sebab itu akan merugikan diri kita dan mendatangkan kesengsaraan yang bertubi-tubi, yang berat, yang menyedihkan kepada diri kita. Ketika itu sudah terjadi, kita mau bertobat, naudzubillah min dzalik, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap diproses sebagaimana ketentuan yang telah Allah tentukan kepada diri kita tatkala kita melanggar apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah wahai teman-teman, sahabat, saudaraku kaum muslimin muslimat, para muhsinin dermawan jamaah TV dakwah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika kita punya masalah, kita segera berwudu, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, kalau itu yang kita lakukan, kalau itu yang kita kerjakan, maka solusi akan Allah berikan. Kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan hidup pasti akan Allah selipkan dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga dengan kondisi demikian tidak menyebabkan diri kita untuk mengakhiri kehidupan kita dengan cara membunuh diri kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu menghindarkan diri kita
dari satu permasalahan ini agar kita benar-benar diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita isi sisa kehidupan kita ini dengan terus-menerus meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ujian, jadikan cobaan, jadikan masalah yang Allah berikan kepada diri kita sebagai batu loncatan untuk mendekatkan diri kita lebih taat ibadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah memberkahi kita, dan insya Allah dengan keberkahan dan rahmat Allah menjadikan kita orang-orang yang terpilih, orang-orang yang diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.